Kalau untuk inkubasi UKM naik kelas itu di klaster kedua gitu. Oke. Kemudian yang pijar tahun lalu itu untuk inkubasi klaster ketiga yang kita memang persiapkan mereka untuk bisa go ekspor. Alhamdulillah sejauh ini yang saya ambil dari inkubasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi melalui PLUD dan Sibakul dan sekarang dengan Inbis ini ilmunya itu sangat luar biasa. Kita bikinin cantik, ada ucapan, value-nya bisa free ongkir. Nah dari situlah kita mulai berkembang seperti itu. Terus saya baru megang usahanya ya setelah ikut inkubasi yang dari kota itu mungkin 5 bulan yang lalu lah. Gitu. 5 bulan yang lalu. Ya, lebih lihat ke potensi pasarnya ya gitu kan. Itu dari PLUD juga gitu kan, dari inkubasi kemarin. Kalau gitu Prita pamit, Love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sidilan Ganja Muda Sibakul Jajah Desa Milangkori. Yang tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini Prita sudah bersama beberapa orang yang luar biasa. Ganteng sendiri ya Mas ya. Yang pertama tentunya ada ini nih dedengkotnya PLUD ya. Ada Mbak Fitri, selamat hari yang cerah ya ini. Selamat sore Kak Prita. Selamat sore. Terus kemudian ada Mas Ridwan ya panggilannya ya. Panggilan sayangnya ada Mas? Panggilan sayangnya sayang. Oh piye ki? Enggak biasa aja. Oke, kemudian Prita juga sedang bersama Mbak Yaya. Oke. Halo sore Mbak Prita. Selamat sore. Kemudian ada Mbak Yanti juga nih Ganja Muda ya. Nah setelah ini kita akan berkenalan satu-satu nih ya Ganja Muda. Kalau Mbak Fitri siapa sih yang gak kenal, beliau sibuk apa juga pasti tahu kan ya Ganja Muda sibuk terus. Kita akan kenalan satu-satu dengan Mas Ridwan dulu nih. Ya apa aja nih kenalannya Mbak? Gimana? Apa aja nih kenalannya? Boleh, Yang perlu mungkin mulai dikenalkan. dari nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir ya. Kemudian sionya Semua apa, ya, semua ya. zodiaknya juga boleh. Waduh, lama nih kan, lama nih. Kalau Fitri perlunya nomor rekening aja deh. Oh itu sama ya Mbak kayaknya ya. Mas Ridwan, ini Iya. sibuk handle apa nih? Ya perkenalkan semuanya ya teman-teman audiens atau apa ya biasanya. Kancah Baru muda. pertama kali podcast. Kancah muda. Kancah muda. Iya betul. Kancah muda ya. Iya kancah muda. Ya, perkenalkan semuanya teman-teman kancah muda gitu kan. Saya Ridwan, kebetulan sekarang saya lagi berusaha gitu ya. Berusaha di bidang craft. Oke. Bikin tempat usaha namanya Sustain Bamboo Craft gitu kan. Apa namanya Mas? Sustain Bamboo Craft. Sustainable Sustain. book. Sustain book craft. Bamboo Craft. Bamboo craft. Oh, perbambuan ya. Perbambuan. Oke, baik. Itu dibikin apa? Jadi apa aja Mas untuk bambunya? Untuk sementara masih kerajinan-kerajinan yang kayak fashion sih jatuhnya ya, belum ke furniture. Kalau yang furniture juga nanti bakalan ke sana gitu kan. Kita Oke. coba masuk ke pasar itu juga. Baru beberapa barang juga ya, jadi masih banyak riset lah buat, karena masih berkembang gitu. Saya baru Oke. ngurusnya juga. Nah, untuk fashionnya sendiri ini lebih ke aksesoris atau mungkin baju gitu. Aksesoris. Belum, Baju kalau dari baju. bambu ya. Telusupan, guys. Iya, bambu belum. Oke. Ya, Oh, kayak gini. tas juga Tas-tas ya. gitu, Oke, baik. Lalu kita akan geser sebentar ke Mbak Yaya. Mbak Yaya, ini lagi sibuk ngublek-ngublek apa nih? Saya sibuk ngublek-ngublek adonan. Adonan ya, baik. Karena usaha saya bakery. Mm, Kita mm, bikin kue, bikin roti, bikin dessert juga. Oke. Ya, biasanya buat pesanan buat hantaran, tasyakuran, biasanya Oke. tasyakuran pernikahan, tasyakuran hitan dan lain sebagainya. Kita juga bisa menerima pesanan snack box juga. Biasanya kan dari dinas, Iya. ada rapat, ada kegiatan apapun, biasanya pesan di kita. Oke, Seperti itu. ini tadi fashion,
kemudian ada bakery. Bakery. Oke, kemudian kita geser nih ke Mbak Yanti. Kalau Kanca yang muda ini ngublek-ngublek semuanya. apa ini Mbak? Oh, saya itu ngublek-ngublek yang bisa untuk ngublek-ngublek adonan tadi, Mbak. Oh gitu, apa itu? Sendok dari kayu, sutil Oke, gitu, oke. spatula juga. Semuanya dari kayu ya? Iya, dari kayu sawo. Dari kayu sawo. Sawo. Kenapa sawo? Karena dia seratnya itu halus. Lebih halus dari Lebih kayu yang halus. biasanya ya? Iya, dan warnanya juga gimana ya? Manis gitu loh, Mbak. Lebih cantik Kemerahan, gitu ya? iya, Oke, betul. baik. Kalau kita kan cewek bilangnya cantik Iya, ya. cantik. Oke, sudah ada Mas Ridwan, ada Mbak Yaya, Mbak Yanti juga dengan usahanya masing-masing yang tentunya luar biasa ya sebagai pejuang usaha katanya ya. Nah, kita langsung aja geser ke Mbak Fitri. Siap. Bagasa deg-degan gitu loh ketemu saya Mbak. Ini kelihatan tegang atau gimana ya? Ya, kenalin ya Kanca Muda semuanya. Ketemu lagi dengan saya Fitri Asa, salah satu konsultan PLUT di Dinas Koperasi UKM DIY, mengampu bidang kelembagaan. Bidang kelembagaan ya? Oke. Kelembagaan itu terkait dengan legalitasnya, seperti itu standarisasi oke. kodrat. Walaupun di realitanya enggak cuma satu bidang sih. Semuanya ya? Iya, kami Oke, konsultan, baik. 7 konsultan dituntut untuk bisa semua gitu. Oke, baik. Menarik sekali ya mengurus tentang kelembagaan di mana ini adalah tentang perizinan-perizinan dan sebagainya ya, termasuk kayak izin usaha, kemudian hak itu juga masuk ke Iya, Mbak Fitri masuk. juga ya? Iya. Oke, Walaupun baik. ada bidangnya sendiri, maksudnya bukan bidang ya, ada pengampu OPD Ah, lain yang mengampu untuk HKI. Oke, baik-baik. Tapi sebelum kita lebih detail tentang perizinan ini tadi, pengen dong kita tahu dari Mbak Fitri dalam waktu dekat ini PLUT ada kesibukan apa nih? Tidak dalam waktu dekat Mbak Prita. Hari ini juga malah? Hari ini juga. Jadi ya dari PLUT sendiri ada banyak kegiatan gitu ya. Yang pertama mungkin inkubasi yang dilakukan atau diikuti oleh teman-teman yang hadir saat ini. Oh, baik-baik. Ya, ada inkubasi dari UKM Naik Kelas. Kita bekerja sama dengan UII gitu ya, Kak Prita. Kemudian hari ini berlangsung untuk bisnis check up. Oke. Bisnis check up untuk inkubasi pijar batch kedua. Oke. Gitu. Inkubasi ini check up-nya tuh seperti apa nih? Oke, kalau inkubasi sendiri kan ada 3 tahapan ya Kak Prita ya. Yang pertama adalah pra-inkubasi. Pra-inkubasi itu meliputi dari offering program. Kemudian menyesuaikan terhadap para calon tenannya seperti itu. Kemudian memasuki ke tahap atau fase inkubasinya sendiri. Tahap inkubasi ini sudah dilakukan oleh teman-teman ini, walaupun skemanya berbeda ya antara UKM Naik Kelas dengan pijar gitu. Oke, Jadi bedanya? Gimana Kak? Bedanya adalah? Ya, bedanya kalau yang tahun lalu untuk inkubasi naik kelas itu untuk klaster UKM kelas 2. Kalau untuk di Sibakul ya, di Oke. Sibakul ada klaster UKM kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Oke, baik. Kalau untuk inkubasi UKM naik kelas itu di klaster kedua gitu. Oke. Kemudian yang pijar tahun lalu itu untuk inkubasi klaster ketiga yang kita memang persiapkan mereka untuk bisa go ekspor. Oke. Gitu. Ada sebenarnya di Dinas Koperasi UKM DIY ini Kak Prita inkubasi Saka Wirausaha gitu. Itu menyasar adik-adik yang SMK, kuliah untuk penumbuhan jiwa wirausaha mereka. Jadi lumayan cukup beragam ya untuk DIY sendiri itu memiliki 3 inkubasi yang saat ini hanya DIY yang memiliki. Oke, Sedangkan baik, untuk baik. daerah lain baru ada 1 inkubasi. Gitu. Oke, siap-siap, menarik sekali ya. Dan di pijar ini sendiri, ini kan tentunya bukan tahun pertama ya. Betul. Nah, untuk dinamikanya sendiri seperti apa Mbak sampai sejauh ini? Ya, kalau dinamikanya cukup dinamis. Cukup atau sangat dinamis ya? Sangat dinamis. Ya, sangat dinamis terkait dengan realita yang ada di lapangan gitu ya. Kemudian kesiapan dari peserta itu sendiri. Kemudian penyesuaiannya. Jadi kalau untuk inkubasi naik kelas gitu ya, kita lebih ke arah internal usaha mereka.
Oke. Gitu kan ada 6 aspek usaha ya. Kalau untuk para pelaku usaha ada SDM, kelembagaan, produksi dan lain sebagainya. Nah ini yang diublek-ublek gitu. Oke. Untuk UKM naik kelas. Nah kalau untuk Pijarbat 1 tahun kemarin ini lebih ke arah bagaimana mempertajam skill mereka untuk pitching misalkan, kemudian kemitraan, kita asah untuk bahasa asingnya, seperti itu Kak Berita. Kemudian kita mendatangkan para off-taker menjadi bagian gitu ya, mentor di kegiatan inkubasi itu. Sehingga nanti kebutuhan dari para off-taker ini disesuaikan gitu. Oke. Disesuaikan dengan produk-produk teman-teman. Nanti kalau misalkan ada kekurangannya Kak Prita, di inkubasi itulah kemudian diublek-ublek gitu. Oke, cukup menarik. Ini adalah akan diberikan semacam training tersendiri untuk pitching ya. Iya betul. Untuk ekspor ini tadi. Iya, untuk Oke. inkubasi naik kelas juga seperti itu. Dan gak kalah keren besok nih kita akan adakan batch ketiga ya. Tahapan ketiga gitu. Oke. Nah mereka akan diseleksi Kak Prita gitu. Akan diseleksi masuk ke tahap Ke tahap 3 tiga. itu berapa Mbak? Ya, 25. 25 besar. Oke, baik. Ya, dari 25 besar nanti akan digodok lagi sehingga keluar champion. Oke, baik. Dan kabar baiknya nanti bisa studi tour gitu ya. Studi tour gitu. Ada yang Harus mau, ada gitu yang ya? mau. Rencananya ini kita spill ya. Oke. Ke Bandung gitu. Oh, studi tour Dan ke Bandung ya. Iya, ke Bandung. Jadi memang kita arahkan mereka untuk belajar lebih banyak lagi. Kemudian kira-kira pangsa di sana cocok enggak dengan kita. Yang pastinya tidak mengubah dari core bisnis mereka, tapi menambah pengetahuan dari mereka. Oke, baik. Dan untuk sesi pitching ini, workshopnya itu kira-kira apa yang diberikan ke teman-teman yang sebagai pejuang usaha ini sebagai bekal mereka gitu Mbak? Ya, seperti yang tadi disampaikan banyak lebih ke arah aspek usaha mereka. Jadi digodok di situ. Oke. Ya, kalau misalkan mungkin nanti bisa dari teman-teman bisa menyampaikan ya kayak gitu. Kira-kira apa saja nih yang diberikan di sana. Jadi terkait dengan kemarin itu ada sesi-sesi khusus terkait BDKT seperti itu. BDKT apa? Ingat Mbak? Barang dalam kemasan. keadaan terbungkus. Oke, ini kok jadi mencongak ya di sini, dites langsung loh. Langsung ini sama mentornya. Dites langsung. Oke, Ya, baik. harapannya nanti teman-teman ini bisa maju ya ke tahap selanjutnya. Tidak hanya karena lulus di tes macam-macam enggak, tapi memang bisa mengaplikasikan terhadap usahanya. Jadi kami berharap sekali memang dengan inkubasi itu kan beda ya dengan pelatihan. Kalau pelatihan itu taruhlah 3 hari 4 hari selesai, tapi kalau inkubasi tidak. Sampai 4 bulan ya, 3 bulan 4 bulan seperti itu. Continue ya. Iya, kita ada in class, ada outwall juga. Nah, outwall itu nantinya mereka diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini kemarin ini tugasnya udah dikumpulin belum nih? Tugasnya lumayan. Oke. Sudah ya, aman ya. Sampai pusing. Lumayan buat sistem kebut semalam. Oke, berasa sekolah lagi ya Mbak ya? Sekolah lagi. Oke, baik. Ini agak deg-degan mungkin ya yang di sini ya, ditagih tugas, langsung diberi pertanyaan kan jawab sama mentornya. Tapi anyway, kalau dari Mbak Fitri sendiri ya, sejauh ini biasanya kendala seperti apa sih yang dikeluhkan sama teman-teman pejuang usaha ini? Ya, kalau dari para pejuang UKM itu sendiri sebenarnya satu hal yang memang tidak bisa diprediksi adalah kondisi ya, Kondisi di lapangannya. Iya, ya? kondisi di lapangannya. Nah, ini memang butuh daya adaptasi, kemudian penyesuaian dari fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi UKM DIY sendiri, Kak Prita. Karena memang kalau udah menyangkut kondisi di luaran gitu ya, misalkan kayak kemarin ya, mereka-mereka ini kena satu misalkan resesi, pandemi seperti itu luar biasa Kak Prita. Tapi kami memang berharap sama mereka. Mereka ini adalah harapan kami ya untuk tetap pergerakan ekonomi itu tetap jalan gitu. Karena banyak di luaran sana yang ternyata gitu ya, usaha-usaha besar itu tumbang, kena resesi tumbang, kena pandemi tumbang gitu ya. Tapi mereka-mereka ini enggak gitu. Mereka bisa struggle, keep survive gitu ya. Bahkan sedikit-sedikit walaupun freelance gitu ya, pemberdayaan terhadap sekitarnya ini luar biasa buat saya. Sehingga memang kami dari PLUT melalui dari Dinas Koperasi UKM DIY melalui PLUT gitu ya, berusaha memberikan fasilitas-fasilitas yang memang sesuai sama mereka. Banyak kami bertanya sama mereka gitu ya. Kira-kira apalagi nih nextnya?
Sehingga program-program yang kami gulirkan itu tidak lagi dari atas ke bawah gitu ya, tapi dari bawah ke atas gitu. Jadi memang kira-kira yang dibutuhkan seperti ini, kita coba itu gitu. Dan itu lebih pas, lebih match dengan kebutuhan para pelaku usaha untuk kemudian scale up usahanya. Oke, baik. Dan ini yang bikin menarik adalah tujuannya ekspor nih. Ya, kalau untuk inkubasi pijar, ya untuk ekspor. Untuk Walaupun ekspor. yang untuk inkubasi UKM naik kelas itu juga ada arah-arah ke sana ya. Karena mereka dipersiapkan nih dari klaster kelas 2 menuju kelas 3. Gitu. Nanti kalau udah di kelas 3 nih gitu kan, bisa untuk go ekspor. Kemungkinan nih Mbak Yani ini juga udah bisa ekspor gitu untuk Luar produk-produk. biasa. Nah, kalau untuk Mas Ridwan juga kemungkinan besar bisa ekspor ya. Nah, kalau Mbak Yaya ini saya mikir bolu diekspor mau berapa lama gitu. Di vakum nanti kuenya. Tapi Mungkin ada yang kemasan kering. kering. Nah, Bisa, itu bisa, ya. bisa. Diminati Karena oleh, memang pangsa mancanegara. betul, karena memang ada semacam inovasi produk ya. Kalau untuk yang khususnya kuliner memang ada semacam kayak peraturan gitu ya, masa kadaluarsa minimal sekian kalau untuk ekspor seperti itu. Oke, baik. Dan masih terkait ekspor ini sendiri tentunya kan ketika untuk pemasarannya, target marketnya, itu kan mungkin akan ada semacam perbedaan, entah itu yang cuman kecil ataupun mungkin sangat signifikan. Apakah ini ada proses untuk membaca kembali marketnya atau gimana nih Mbak? Ya, Untuk penyesuaiannya. betul. Kalau penyesuaian pasti ada ya, Kak Brita. Hanya saja kita punya tools nih gitu ya. Oke, punya si bakul Jogja gitu. Oh, oke. Dimana si bakul Jogja sendiri sudah viral ya untuk free ongkirnya. Betul sekali. Baik free ongkir itu lokal, nasional maupun internasional. Bahkan untuk yang internasional pun kita ke arah retail. Jadi tidak perlu mikir, aduh aku harus ekspor kontainer, enggak lagi gitu. Retail pun bisa dilakukan gitu. Makanya kita nanti teman-teman yang ada di sini kita harapkan bisa ke sana. Bukan dalam rangka yang macam-macam ya, up tidak sama sekali gitu ya. Tapi bagaimana memperluas pangsa pasar mereka. Kalau toh di dalam negeri itu memang banyak ya untuk kebutuhan-kebutuhan dari produk-produk mereka, why not? Tapi kalau di luar pun butuh gaske gitu Kak Brita. Oke, baik. Nah, satu lagi nih Mbak Fitri nih. Ini kan dengan jenis usaha yang berbeda-beda nih. Iya. Apakah ini nanti masing-masing ketika mengikuti pijar ini ataupun program-program Inkubasi, yang iya. inkubasi ya, Ya. apakah akan ditreatment satu persatu? Karena kan pastinya akan mempunyai treatment yang berbeda juga untuk masing-masing usaha ini. Iya, kalau untuk di kelas sudah dibedakan ya. Kita sudah langsung dibedakan Iya, ya? jadi ada Oke, kelas baik. kuliner dan kelas craft gitu. Oke. Ada perbedaan di mana nanti materinya juga disesuaikan dengan usaha mereka. Jadi enggak satu materi untuk kamu semua usaha tidak. Pukul rata gitu enggak ya? Iya, ada hal-hal tertentu yang memang bisa barengan gitu ya. Untuk bisa barengan, tapi ada materi-materi tertentu memang yang mereka dibedakan seperti itu. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu ya, Kanca Muda, apa yang terjadi dengan teman-teman di sini, gambarannya ya, dikasih tugas, terus juga dikasih challenge-challenge tertentu yang mereka harus selesaikan gitu kan ya. Untuk detailnya seperti apa, kita akan tanya langsung dari Mbak Yanti aja deh. Boleh. Mbak, apa saja yang terjadi? Tugasnya tuh kok kayaknya berat ya? SKS. Duh, tugasnya lumayan sebenarnya ya. Ah, Dari yang satu tahap pertama saya ikut, Oke. itu ada tugasnya kita membuat semacam laporan juga, laporan keuangan ya. Keuangannya, terutama. Iya. oke. Terus saya lolos di tahap kedua. Ah. Ini ada tugas yang lumayan berat dan bikin mikir itu, Mhm. 7 WAS. Oke, apa itu Mbak? Itu 7 WAS ngapain aja itu? Kita mulai dari awal produksi Ah. sampai ke penjualan itu harus menghitung. Waduh, hitung terus ya? Iya, Oke. dihitung. Jadi tidak ada pemborosan di dalam usaha gitu kan. Oke. Alhamdulillah sejauh ini yang saya ambil dari inkubasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi melalui PLUD dan Sibakul dan sekarang dengan Inbis ini ilmunya itu sangat luar biasa. Oke, yang Mbak Yanti rasakan cukup mencolok perbedaannya ketika awal-awal Mbak Yanti ini membuat usaha ini terus jalan, terus mungkin sempat ada sesuatu yang bikin
apa ya sedikit drop kayak gitu, terus akhirnya ketemu Plut bisa sampai seperti sekarang. Ini seperti Yang apa pengaruh nih? banget omsetnya. Omsetnya? Iya, omsetnya Kancah Oke. Muda. Jadi dengan saya ikut inkubasi ini kan, jadi omset saya maaf ya mungkin yang awalnya mungkin hanya sebulan 1 juta, sekarang bisa sampai 5 juta gitu. Oh, wow, berkali-kali lipat ya? Iya, bisa Ya. berkali lipat. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan setiap pertemuan itu saya terapkan kembali. Oke, baik. Gitu. Nah kadang nih gini nih Mbak, kalau misalnya kita dapat ilmu, wah kayaknya secara teori gampang banget Iya, gitu betul. kan ya. Tapi pas pelaksanaannya, aduh kok angel ya. Pernah nggak nemu momen seperti itu? Pas saya dapat materinya sebenarnya, aduh kok gini ya, gitu kan. Kebayang apa bisa nih saya terapin gitu, tapi kayaknya cuma teori. Tapi saya mencoba menerapkan itu ketika saya di lapangan. Oke. Saya tetap baik. mencoba menerapkan, ternyata berhasil gitu. Oke, baik. Ini tadi pengalaman dari Mbak Yanti ya. Tapi sebelum kita ke Mas Ridwan ataupun Mbak Yaya, saya mau ke Mbak Fitri dulu nih. Boleh. Dalam membantu teman-teman pejuang usaha ini untuk bisa naik kelas, ini kan pasti butuh sesuatu yang namanya motivasi. Dan motivasi ini nggak bisa sekali 2 kali, harus continue. Nah, untuk menjaga kesinambungan semangatnya teman-teman pejuang usaha ini untuk tidak berhenti tengah jalan, ini tips ataupun trik yang cukup ampuh dari Mbak Fitri. Ya, motivasi itu faktor non teknis ya. Kalau dalam sebuah usaha. Kalau teknisnya tadi yang saya sebutkan 6 aspek usaha gitu ya, Oke. bisa kita genjot. Tapi kalau motivasi Kak Prita gitu ya, itu kegiatan non teknis yang memang kasat mata gitu ya, tapi Oke. itu pengaruh banget gitu. Nah kalau dari kami sendiri banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah memberikan materi yang sesuai, pastinya itu. Kemudian kita kerjasama Kak Prita dengan UI, dengan IBISMA juga gitu ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang enak gitu ya, enak diterima dengan bahasa-bahasa yang ringan lah gitu ya, nggak terlalu ribet-ribet banget gitu ya. Jadinya nanti mencernanya juga udah aduh gitu kan. Kemudian juga ada kita bikin PR-PR tadi sebenarnya untuk diarahkan mereka bisa bersosialisasi sehingga di sana mereka bisa saling ketemu di antara para pelaku usaha gitu ya, saling curhat gitu Kak Prita. Oke. Kadang mereka ada banyak yang curhat ke kami juga, tapi lebih lost misalkan mereka lebih prefer gitu ya curhat dengan sesama teman, kita bebaskan Kak Prita kayak gitu. Oke. Iya, jadi itu yang kita lakukan. Kemudian terus terang aja kalau di IBISMA kan bukan di inkubasi ini sendiri ada seleksi ya. Jadi itu bagian dari kami juga untuk terus menjaga motivasi mereka. Yuk, besok ada tahap kedua nih, ayo kayak gitu. Karena memang tahapan seleksi ini memang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bisa menjaga gitu ya, menjaga. Kemudian ada lagi nanti tahapan ketiga ini udah diambang pintu ya untuk tahap ketiga kayak gitu. Iya. Selain itu juga untuk kegiatan yang ini juga kita itu tadi saya sampaikan bahwa selain mendapatkan materi-materi yang bisa langsung diaplikasikan, mereka juga yuk kita nanti refreshing sambil belajar gitu. Walaupun itu bukan faktor utama ya, tapi niatannya adalah kita tetap belajar nih, karena kami berharap saat nanti mereka ini mendapat masuk di tahap ketiga jadi champion gitu ya. Ya semacam apa ya, tidak hanya saya kesana nih studi tour gitu ya, tidak, tapi di sana mengembangkan jejaring. Nah ini kayaknya sesuatu yang nyaman gitu ya, enak ketemu dengan orang lain, kemudian apalagi bisa lihat-lihat gitu, kira-kira di sana yang seperti Mbak Yaya misalkan produk bolunya apa nih gitu ya. Kemarin sempat ada datang dari Malang ya Mbak Yaya, datang ke sini juga sama-sama bolu. Kita rekomendasikan untuk datang ke sini. Itu justru dari Malang dibanding ke sini ya. Iya, mereka kayak gitu. melihat proses produksi di sini seperti apa, terus melihat penjualannya juga seperti apa. Terus kita belajar bareng gitu. Ada tanya jawab. Oke, berarti ada kayak dibikinkan satu forum ataupun apa ya, acara yang bisa di mana saling membangun network aja gitu ya. Iya betul, karena tahap pertama tadi
pra-inkubasi, tahap kedua inkubasinya, tahap ketiga adalah pasca inkubasi. Nah, tahapan pasca inkubasi inilah nantinya mereka akan dituntut untuk kemandirian. Kita bikinkan wadah juga Kak Prita gitu untuk mereka para alumni inkubasi ini bisa apa ya istilahnya bisa berbagi gitu ya, berbagi terhadap para pelaku usaha yang lain. Nah, karena biasanya itu menjadi semacam obat gitu ya, karena lelah misalkan di dapur gitu ya. Apalagi wanita ya butuh cuap-cuap, berapa kata harus keluar tiap hari gitu kan. Jadi kita apa ya istilahnya bentuk wadahnya, kemudian kira-kira nanti kalau misalkan ada tamu juga gitu kita arahkan kemana, oh ini yang cocok seperti itu. Jadi memang kegiatan setelah inkubasinya ada kegiatan pasca inkubasi di mana lebih secara pribadi ya personal dari para pelaku usahanya itu sendiri. Oke, baik. Nah, kita langsung saja bergeser ke Mbak Yaya. Udah berapa lama Mbak ngaduk adonan ini? Saya ngaduk adonan itu mulai dari tahun 2017 sebenarnya. 2017, berarti sekitar 7 tahun kurang lebih. Iya, tapi itu dari dapur rumah. Jadi sebelumnya belum langsung di sini ya? Belum seperti ini. Saya prosesnya panjang. Oke. Apa ya, up and down-nya juga panjang juga. Jadi saya dari tahun 2017 itu dari dapur rumah, cuman pakai oven tangkring yang di atas kompor. Oh iya, yang nunggunya lama banget itu ya. Panas, kemeringat, panas, manual banget. Betul. Pakai mixernya juga mixer mixer tangan sampai pegel ya kayak Allah, gitu, ngerjain puluhan loyang itu cuman bermodalkan alat-alat yang manual seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya program-program dari dinas, kita juga ikut Sibakul free ongkir, itu sangat membantu. Kemarin waktu ada pandemi juga itu sangat-sangat membantu kami untuk survive. Masih bertahan dan alhamdulillah malah justru berkembang. Jadi pandemi itu kadang ada yang mungkin tumbang tapi melahirkan yang baru lagi gitu, seperti itu. Contohnya alhamdulillah kami bisa buka outlet itu dari malah justru dari pandemi, karena kan trennya jadi belanjanya online, karena saya memulainya juga dari online, jadi tidak langsung buka toko seperti itu. Jadi tadinya lewat WhatsApp, lewat komunitas, terus ya ikut di Plut dan Dinkop ini, jadi kita berjejaring di situ seperti itu. Alhamdulillah bisa sampai buka outlet. Tadinya ada Sibakul free ongkirnya itu tidak terbatas gitu loh. Jadi waktu itu nggak ada batasan pengiriman. Jadi alhamdulillah kita jadi top 20-nya Sibakul free ongkir. Banyak banget ya. Padahal kita spill ya Kak Prita, awal memperkenalkan Sibakul free ongkir ke Mbak Yaya ini luar biasa saya. Kayak babat alas gitu. Iya. Karena masih manual apa sih gitu. Kok susah sih gitu. Bener. Ayo Mbak Yaya dicoba gitu. Karena masih awal ya, mungkin terus masih manual juga. Jadi kita bingung harus bagaimana ini, kok belum berhasil. Tapi saya tetap berjuang sampai datang ke dinas, nemuin Bu Fitri, nemuin Pak Wahyu, semuanya sampai saya tuh bisa menggunakan fasilitas itu gitu. Dan setelah bisa kok terus ketagihan. Ketagihannya sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tapi karena sekarang yang make banyak, jadi ada pembatasan. Tapi untuk sistemnya sekarang udah lebih bagus karena udah pakai aplikasi, jadi lebih cepat. Seperti itu, keren banget programnya ini. Dan Mbak Yaya, dulu produk pertamanya emang dari awal tuh bolu? Dulu itu sebenarnya saya bikin Japanese cheesecake. Japanese cheesecake. Awal-awal belum begitu terkenal Japanese cheesecake. Saya tuh bikin sebenarnya buat cemilan sendiri. Karena bentuknya lucu, jiggly gitu, bisa goyang-goyang. Jadi banyak yang penasaran. Karena banyak yang penasaran, belum banyak yang jual juga di sini. Nah, dari situlah orang penasaran, repeat order. Terus saya pikirnya kayaknya ini juga nggak bakalan long last ya, karena hanya mungkin tren sesaat. Jadi saya bikin produk yang kira-kira dibutuhkan sama orang gitu. Jadi kita kan usaha nyari kebutuhan orang ya. Jadi kebutuhan orang seperti untuk
snack box seperti itu kan. Itu kebutuhan yang sangat besar juga di kantor-kantor. Jadi misalkan di dinas, terus di universitas, arisan juga ya kan. Iya. Seperti itu banyak sekali. Jadi kita merambah ke snack box. Kita bikin produk. Awalnya memang kita belum bisa bikin roti karena roti itu alatnya memang lumayan pricey alat-alatnya. Waktu itu saya memang dengan modal nggak nyampe 5 juta awalnya itu. Jadi gimana caranya bisa jualan dengan modal minim seperti itu. Jadi kita bikin cake dulu, terus yang nggak usah di oven, misalkan dengan bikin puding, terus yang digoreng dan lain sebagainya seperti itu. Snack box. Kemudian kita bikin juga buat kebutuhan hampers karena waktu itu kita ya itu tadi pandemi ya. Jadi pandemi kebutuhan untuk hampers kan banyak. Iya. Kita bikin yang menarik, misalkan ada orang yang isoman ya. Isoman kita mau ngirimin buat orang yang isoman biar lebih semangat lagi makan enak, biar cepat sehat. Biar gitu semangat kan. isomannya ya. Lebih lama dong. Terus kita bikin hamper seperti itu, ada puding, ada cake. Kita dengan value yang itu tadi free ongkir. Nah, value-nya free ongkir juga gitu. Jadi kita bikinin cantik, ada ucapan, value-nya bisa free ongkir. Nah dari situlah kita mulai berkembang seperti itu. Terus ada pesan book order, misalkan ada tasyakuran hajatan, khitan seperti itu. Kadang sekarang yang tren itu yang resign misalkan, resign dari perusahaan atau kantor apa misalkan mau pindah tugas atau suaminya kemana, biasanya kan banyak juga kayak gitu resign dengan alasan seperti itu. Itu ngasih hampers juga ternyata sekarang. Jadi ada beberapa yang orderan seperti itu. Jadi perpisahan gitu, farewell gitu ya. Bahasa kerennya ya. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Ini yang cukup menarik nih ya. Awalnya ternyata Mbak Yaya ini berjualan Japanese cheesecake, kemudian geser jadi bolu dan juga untungnya untuk snack box gitu juga, ya. Iya. Oke. Kue kering juga kita tiap lebaran bikin juga. Kue kering. Oke, baik. Nah, balik lagi ke Mbak Fitri. Nah, kan Mbak, tentang hal-hal mengenai yang misalnya kita awalnya usaha apa, terus bergeser. Ini kan pasti ada hal-hal yang harus dipertimbangkan juga gitu loh. Karena ketika kita misalnya awalnya saya jualan permen karet, terus tiba-tiba geser mau jadi permen yang chewy, gami-gami gitu. Ini kan perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Nah, untuk melihat fenomena pergeseran usaha ini apa yang harus diperhatikan, Mbak? Sebenarnya tadi udah disebut ya. Jadi untuk pergeseran, kalau kita biasanya sebut diversifikasi produk ya. Diversifikasi produk. Nah ini kembali lagi Kak Prita. Jadi memang silahkan teman-teman ini untuk memperbanyak ya dan memperkaya produk-produk mereka gitu. Satu yang pasti menjawab kebutuhan dari customer atau menjadi solusi dari permasalahan mereka gitu. Sehingga nanti saat ini menjadi sebuah solusi dari permasalahan mereka, menjadi kebutuhan dari para customer, mau nggak mau pasti laku gitu. Jadi tidak hanya berkutat, aku hobi bikin ini menurut saya enak gitu ya, ini menurut saya cantik, ini menurut saya bagus gitu. Tanpa didasari sedikit semacam survei gitu ya, kan instrumen-instrumen itu ada lah pasti ya, walaupun sekitar gitu, ngelihat peluang-peluang seperti itu. Jadi itu salah satu apa ya istilahnya pertimbangan gitu ya. Kemudian yang kedua dilihat dong gitu ya kesanggupan dari para pelaku usaha itu sendiri sebenarnya gitu. Kalau itu masih related gitu ya dengan produk yang lama, why not gitu. Baik. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yaya gitu ya. Untuk membuat produk-produk yang disebutkan tadi itu masih related. Untuk peralatannya misalkan masih sama aja gitu. Tapi customer akan lebih senang. Kenapa? Oh datang ke sini ke Samira misalkan itu tidak hanya satu produk.
Yang awalnya memang oke lah seperti ini produknya satu gitu ya. Tapi kemudian berkembang, oh jadi banyak pilihan nih, mending ke sana aja deh, one stop shopping gitu ya, beli untuk perkuehan gitu ya, perboluan. Udahlah di sini aja gitu. Karena emang udah komplit nih produknya. Seperti itu Kak Prita. Oke, nah ketika ada diversifikasi produk ini sendiri, ada urgensi tertentu nggak untuk mengganti brandnya atau namanya gitu? Nah ini dia. Pengalaman kami ya saat mendampingi para pelaku usaha gitu ya, biasanya mereka itu kurang aware gitu. Biasanya kalau ditanyain gitu ya, nama usahanya apa? Jajanan pasar. Ini truly terjadi, sungguh-sungguh terjadi gitu ya. Ditanyain nama usahanya apa gitu, jajanan pasar. Itu jajanan pasar nama usaha atau produknya gitu kan. Nah ini yang harus kita sadarkan kepada mereka gitu. Bahwa memang mereka butuh nama usaha. Kemudian dari usaha itu sendiri ada berbagai merek ya. Jadi kalau nama usahanya sendiri mungkin satu gitu ya. Tapi untuk mereknya bisa macam-macam. Dan ini yang kami sampaikan, kami edukasikan kepada para pelaku usaha, mitra binaan kita gitu ya. Yuk dipikir dulu topo gitu. Kita bilangnya topo yuk sambil jalan. Alah Mbak kesuwen, selek aku pengen dodolan misalnya kayak gitu. Selek aku pengen jualan gitu. Jangan kayak gitu. Kalau yang sudah kadung jualan silahkan gitu. Tapi dipikir ulang lagi gitu kan. Karena apa? Nanti kalau sudah ini besar gitu ya. Antara legalitas tadi ya, legalitas di awal NIB misalkan kan, itu nama usahanya A misalkan. Kemudian masuk nih untuk standarisasi produk, dihalalkan misalkan PIRT, bisa jadi ganti gitu. Nama produknya bisa jadi ganti. Kemudian saat yang paling fatal ini adalah saat nanti dihakikan, ternyata sudah ada yang make. Kayak gitu. Nah ini yang kita edukasi sama teman-teman. Yuk kalau punya usaha segera dicari nama usahanya gitu ya. Karena untuk nama usaha sendiri itu sebisa mungkin yang mudah diingat dan unik gitu kan. Betul. Kemudian langsung didaftarkan untuk dihakikan. Kalau kita mengedukasi mereka seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir itu namanya sama. Banyak sekali para pelaku usaha itu yang nama di NIB-nya apa gitu. Kemudian Mbak ternyata ini udah dipakai, aduh udah kadung NIB-nya ini dong. NIB bisa dirubah sih untuk nama usahanya. Tapi kalau misalkan kayak halal gitu kan udah kadung keplot gitu ya, agak ribet sih, nggak bisa langsung serta-merta bisa diganti gitu. Apalagi yang terakhir tadi gitu ya, saat dihakikan udah dipakai sama orang lain kayak gitu. Nah kalau sudah besar itu kan nggak mudah untuk mengembangkan, kemudian untuk memviralkan, mengenalkan nama usaha itu kepada konsumen itu nggak mudah gitu. Jadi kalau misalkan ini sudah dipakai sama orang lain kayak mana dong? Kita mau pakai terus kena penalti misalnya ya, harus bayar royalti segala macam atau harus ke ke hukum gitu ya, jalur hukum, atau kita bikin baru. Nah seperti ini. Ini yang kemudian kita edukasikan kepada para pelaku usaha untuk kemudian yuk aware yuk terhadap nama usahanya. Langsung jalan is okay, karena memang jangan nunggu ideal juga untuk berbisnis ya. Nunggu ideal tuh nggak akan jalan-jalan nanti. Tahu-tahu 10 tahun lagi baru bikin. Iya, tahu-tahu udah saya jenggotan mungkin ya. Gitu. Agak mengerikan ya. Jadi memang inilah hal-hal yang kita sampaikan kepada para pelaku usaha biar mereka itu juga safe gitu dalam melakukan usaha-usahanya. Jangan sampai nanti udah jauh hari udah kayak Mbak Yayu udah 7 tahun kira-kira kayak gitu ya. Ternyata tahu-tahu harus kerja rodi dalam artian bayar royalti lah untuk namanya segala macam kan kasihan kayak gitu. Nah ini yang terus kita sampaikan kepada para pelaku usaha gitu Kak Prita. Oke, nah ini pun kalau misalnya nih mau udah ada yang make nih namanya, nama usahanya. Itu untuk menggantinya sendiri butuh waktu berapa lama sih Mbak biasanya? Sampai habis ya Kak Prita. Jadi kalau untuk haki itu sendiri kan ada jangka waktunya ya. Tapi apa iya kita mau nunggu gitu ya gitu. Nah, ada jangka waktunya. Nah saat jangka waktunya itu mau habis misalkan ya. Itu kita tanda kutip gitu cepet-cepetan lah ya untuk mendaftarkan seperti itu. Tapi biasanya
Iya tapi lama juga 10 tahun Kak Prita, kan nggak mungkin 10 juga tahun? 10 tahun gitu. Jadi memang kemarin ada ya dari BPKI ya kita undang di materi tersebut untuk memberikan edukasi bahwa minimal 6 bulan deh kalau kita sudah mendaftarkan udah make gitu ya. Minimal 6 bulan tuh harus kita daftar ulang gitu supaya tidak dipakai oleh orang lain kayak Oke, gitu. baik. Kalau sudah kadung kepake oleh orang lain mau nggak mau Kak Prita Harus harus ganti ganti. ya? Iya. Oke, Nggak baik. mungkin kita satu nunggu. Itu pun gambling ya. Terus yang kedua misalkan kita mau ke jalur hukum mau berapa duit gitu Kak Prita. Nah itu dia Iya tuh, kan? waktunya juga jalan terus tuh. Betul. Pada akhirnya mau nggak mau harus ganti. Kalau kelasnya beda gitu, nama sama nih ya, tapi kelasnya beda. Kelas itu dalam artian gini, misalnya ini bidang kuliner, terus kemudian ini bidang craft, itu masih memungkinkan untuk dipakai walaupun namanya sama gitu. Tapi Oke. kalau kelasnya sama-sama kuliner misalkan kayak gitu, atau sama-sama craft kayak Kak Ridwan kayak gitu, nggak bisa Kak Prita. Harus ada yang ganti ya. Iya betul. Siapa yang mau ganti duluan lah. Siapa yang duluan pakai itu yang berhak. Oke, yang duluan Gitu. pakai itu yang berhak. Iya, betul. Oke, berarti yang baru masukin setelahnya ya udah mau nggak mau ganti lah ya. Ganti. Jadi saat pendaftaran biasanya ada kita pengecekan dulu nih udah dipakai atau belum kayak gitu. Biasanya sih disarankan untuk nama usaha itu atau merek itu juga kita ada alternatif lah gitu. Jadi toponya Oke. jangan topo untuk menghasilkan satu nama gitu ya. Kayak gitu. Ada beberapa nama kalau nanti ternyata sudah dipakai oleh pihak lain. Oke, baik-baik, menarik sekali ya. Ada Samira Cake and Snack, ada juga Mbak Yanti dengan usahanya ini namanya apa sih Mbak? Nasfa Craft. Nasfa Craft. Ini yang dijual adalah apa aja nih di Nasfa ini? Ada sendok, Sendok. ada spatula. Garpunya ada Ada nggak? Oh, ada. sendok, Kan iya. harus pasang Mbak. Iya benar. Ada piringnya juga, piring. ada mangkok. Dari kayu. Dari kayu. Oke, baik-baik. Mangkok ada, sendok garpu ada, piring ada. Apa lagi nih? Centong nasi juga Centong ada. nasi. Iya. Oke, keperluan-keperluan Pokoknya kayak keperluan dapur. dapur Iya. ya. Oke, telenan ada juga. Telenan ada juga. Terus apa lagi ya? Malah ngabsen saya. Kemudian kita akan ke Mas Ridwan nih. Mas, ini yang dari kayu, ini yang dari bambu. Enggak gatelan toh Mas? Enggak, Kenal lugute. udah aman, udah Jangan aman. disayur aja tapi. Oke, ini menarik Cek, cek, cek. sekali ya. Dengan bahan dasar bambu, tapi spesifikasinya ke fashion, mulai dari tas. Terus ada apa lagi Mas? Sebenarnya bukan cuma fashion ya, lebih ke apa ya? Basicnya tuh anyaman bambu. Jadi Elemen bambu. Jadi cerita dulu Udah ya. kayak avatar jenengan. enggak. Jadi cerita dulu ya Mbak ya. Iya. Cerita dulu. Jadi ini kenapa mulai usaha ya? Awalnya itu dari ibu saya gitu kan. Oke. Ibu saya itu kayak dia ya kebetulan pengidap skizofrenia. Mhm. Jadi waktu itu ya konsul ke dokter lah gitu kan. Iya. Konsul ke dokter sejak lama gitu kan. Konsul ke dokter terus jadi menganyam itu kan. Menganyam bambu Oke. itu salah satu bentuk terapinya ibu saya. Oh, Gitu. baik-baik. Jadi berangkat dari sana Mbak gitu kan. Ha-ha. Jadi kemarin kayak saya juga seperti orang pada umumnya mungkin ya. Jadi sempat akhirnya kena juga gitu kan. Oke. Kena skizo juga sempat gitu terus mau apa nih gitu kan. Bingung juga gitu. Nah itu awalnya kenapa kenal perut juga gitu kan. Aha. Jadi ibu saya tuh mungkin karena semua bisa karena terpaksa ya kadang ya. Jadi Betul. ibu saya tuh waktu itu dipaksa lah intinya didaftarin sama kelurahan mungkin ya buat gabung pelut gitu kan. Saya yang nganterin Oke. waktu itu cuma kan saya masih kerja gitu kan. Saya masih kerja terus ya udah dianterin cuma nggak inilah gitu kan. Maksudnya ada masalah juga ibu harus ditemenin lah kan. Iya, iya. Ibu harus ditemenin pada akhirnya saya resign kerja gitu kan. Saya bingung nih mau ngapa gitu kan. Mhm. Akhirnya kebetulan juga gitu kan. Kebetulan ada inkubasi gitu dari kota awalnya. Dari kota terus dari kota saya ikut lah gitu kan bisnis Oke. gitu kan. Ikut bisnis awalnya masih atas nama ibu saya itu usahanya gitu kan. Atas nama ibu saya ikut itu buat ya masih pemuda-pemuda gitulah ya. Oke. Waktu itu ada program HBC namanya dari kota. Aha. Itu home business camp gitu kan. Awalnya gitu terus ikut itu gitu. Ikut itu akhirnya ya udah nih gitu mulai
agak diseriusin gitu kan. Mhm. Akhirnya waktu itu ibu lihat HP-nya ibu saya gitu kan. Iya. Lihat HP-nya ibu terus dari Plut kan ada grupnya tuh, kalau yang udah join Plut kan ada grupnya kan. Mhm. Itu ada nih inkubasi gitu kan, inkubasi juga gitu. Akhirnya saya ikut juga gitu. Jadi kalau buat produknya macem-macem sih gitu kan. Karena ibu kan bikinnya emang dari kreativitasnya ibu ya. Gitu. Jadi Awalnya apa Mas? Produk jadinya? awalnya tuh lebih ke ya hal-hal yang umum kayak tas gini. Oh tas terus kayak tas gini yang, ya, oke. terus ada tiker juga, terus Aha, ada aha. ya macam-macam gitu, tempat hampers, Iya. gitu kan, wadah hampers, hal-hal kayak gitu. Cuma kan kemarin waktu izin tuh kan, ngurus izin tuh gitu. Itu kan ya tadi dibilang ada kelas-kelasnya kan, jadi mungkin harus lebih spesifik gitu kan. Oke, baik. Jadi ya buat sekarang spesifiknya ya lebih ke ini sih. Cuma kalau barang-barang yang udah dijual tuh banyak gitu ya, yang laku juga udah banyak gitu. Yang paling laku? Yang paling laku sejauh ini Most wantednya paling itu ya apa? itu tempat-tempat ini, wadah-wadah krongso gitu namanya, atau hampers lah, tempat-tempat Oke, hampers baik, atau baik, wadah-wadah keranjang-keranjang gitu iya, tas-tas gitu kan. Kayak gitu sih, kayak gitu. Cuma ya kalau pasar kan nyari ya gitu kan. Iya, Kebetulan juga nih gitu. Waktu itu sebelum kenal Plut ya, saya ada obrolan lah gitu kan, kayak iseng gitu kan, ngobrol sama orang. Terus ditawarin buat temen gitu kan, dari Kanada, dia minta gitu kan. Minta minat sama produknya lah gitu kan, lihat foto-fotonya, awalnya minta foto-fotonya, terus minat nih sama produknya gitu, pusing kan saya gitu kan. Masih maksudnya ya perlu ada dokumen dan lain sebagainya kan yang harus diurus gitu. Pusing, akhirnya ya waktu itu ada Plut itu gitu. Ada Plut, akhirnya ya udah saya ikut. Kayak gitu sih awalnya gitu. Terus diarahin gitu ya untuk bisa menerima orderan dari luar gitu. Lebih ke mekanismenya. Mekanismenya gitu, untuk iya. bisa oke baik. Dan Mas ini udah berapa lama berarti? Saya baru, Mbak. Baru? Kalau ibu saya usaha udah lama, terus baru join Plut itu mungkin 2020-an kalau nggak salah ya. 2020-an. Terus saya baru megang usahanya ya setelah ikut inkubasi yang dari kota itu mungkin 5 bulan yang lalu lah gitu. 5 bulan yang lalu. Iya. Ini kan dari dipegang ibu terus ke jenengan itu apa sih yang Mas Ridwan pikirkan untuk membuat sesuatu yang cukup unik untuk dilempar ke pasar? Ini kan bambu kan bisa dibilang belum banyak juga ya yang berbahan baku bambu gitu loh. Iya. Sebenarnya gini ya, mungkin lebih lihat ke potensi pasarnya ya gitu kan. Itu dari Plut juga gitu kan, dari inkubasi kemarin. Lihat potensi pasarnya, potensi market gitu. Kalau di pasar Indonesia sih belum tahu ya gitu kan datanya, cuma lebih ke pasar ekspor gitu kan, karena kebetulan juga dulu waktu skripsi itu lebih ke ekspor gitu kan, kayak analisis data ekspor, jadi punya toolsnya waktu itu. Oke. Jadi waktu bikin data kemarin kayak lihat pasar gitu kan, ada sekitar 30 juta dolar lah dalam 1 tahun kemarin gitu. Tahun kemarin itu nilai buat pure bambu gitu. Oke. Pure Dan kerajinan bambu tok gitu. komoditasnya apa aja nih Mas yang Jadi, diekspor? Kalau komoditasnya kalau bilang kan bisa macam-macam ya, karena itu umum gitu. Cuma dari teman-teman dari orang yang minat gitu kan. Dari orang yang masih minat sih masih ini ya kayak ya hampers itu sih. Hampers Gitu, itu terus wadah kayak- keranjang hampers itu ya. Kayak beberapa furnitur juga, makanya nanti kan pengen merambah ke sana juga. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Oke. Nah, kalau dari Mbak Yanti ini kita balik kan hampir sama nih ya. Serupa ya. Iya, hampir sama serupa gitu. Kalau tadi kan kita dari bambu nih, sekarang dari kayu. Untuk Mbak Yanti sendiri ini sudah sampai sejauh mana nih pemasarannya nih? Kalau pemasarannya sih masih lingkup nasional kalau saya. Masih wilayah Indonesia lah. Tapi untuk produk-produk dari Mbak Yanti yang high demand tuh yang mana Mbak? Sendok terutama. Sendok. Karena dia pro autis.
Ya hampir semua sih pro oke. autis, cuman kalau untuk kalau di sendokan memang sering dipakai ya sama Iya. anak-anak yang itu ya, karena kita pro autis. Oke, ini bisa diceritain sedikit nggak sih Mbak tentang pro autis ini sendiri? Gini, waktu itu kan saya mencoba komunikasi dengan teman, kebetulan ada putranya yang autis. Oke, baik. Nah begitu terus ngasih tahu, ini kok sendoknya kayu aku sering pakai. Lah kenapa? Untuk terapi gitu. Terapi. Iya. Akhirnya Oke. saya mencoba kirim sebuah penawaran ke Jakarta, ke Autisme Center Jakarta, dan itu diterima. Oke, baik. Nah dari situ baik. saya mempelajari kenapa autis itu memakai sendok kayu. Nah itu salah satu alat terapi makan mereka yang memang menggunakan kelas terapi, karena yang anak autis sendiri kan bisa sembuh sebenarnya. Nah tapi dengan proses seperti itu, pola makannya dan alat makannya itu terjaga. Oke, dan ini paling nggak concernnya adalah bahannya kayu Iya ya? betul, bahannya kayu. Oke, baik. Untuk pemasarannya sendiri untuk di nasional tuh udah kemana aja nih Mbak? Jakarta, Kalimantan, dan juga di Medan. Di Medan Iya ya? di Medan. Oke, dan itu lebih banyak yang high demand, maksudnya yang sendok. Iya Pakai sendok. garpu nggak? Kalau untuk yang pro autis kebanyakan sendok aja. Sendok aja? Iya sendok aja. Kan kalau garpu itu kan ada tajamnya ya. Iya, Nah iya. itu berbahaya. Nah, tapi permasalahan dengan alat makan atau cutlery yang berbahan dasar mungkin kayu atau mungkin juga bambu ya, ada kan juga kan Iya ya. betul. Nah, ini untuk memaintain biar dia tetap awet. Kadang kan takutnya kan ketika dicuci dia kena air. Nah, ini kan untuk daya tahannya kan akan berbeda lagi nih. Iya. Kalau untuk kayu sawo sendiri daya tahannya lama. Dia kuat sampai 3-4 tahun. Kayu sawo ini Iya, ya? kayu sawo itu kuat dan dia tidak cepat bubukan. Oh, baik. Selama proses untuk pencuciannya itu tidak ada sisa makanan dan itu kering, dia tidak berjamur. Oke, baik. Pokoknya harus benar-benar kering dulu. Iya betul. Oke, nggak perlu dijemur di Oh nggak sinar perlu matahari dijemur. kan? Soalnya setelah kita proses pembuatan itu kan kayu sudah dijemur lebih dahulu Oke. sampai kering, dan finishingnya kita itu pakai minyak goreng. Finishingnya pakai minyak goreng. Pakai minyak goreng. Gimana nih Mbak kisahnya nih? Dioles atau emang digoreng? Dioles. Nanti Dioles kita ya? setelah kayunya dijemur, dicetak menjadi bentuk spatula atau sendok, sudah Oke. dilap, finishingnya adalah minyak goreng dan dijemur lagi. Dijemur lagi? Iya. Nggak di oven ya? Tidak di oven, karena kalau di oven itu kayu solid, beda lagi. Oh, baik. Oke, seperti itu. Nah, sebelum kita pamitan sama Kanca Muda ini, aku mau tanya satu persatu ya, dari Mas Ridwan, Mbak Yaya, Mbak Yanti juga. Di mana sih Kanca Muda bisa menemukan produk-produknya Mas Ridwan? Sementara ini medsos juga masih maintain sih ya, karena Iya, ganti nama gitu kan, korban HKI juga Oke, sebenarnya. baik. Korban HKI juga, jadi ya masih ganti nama, masih maintain juga. Jadi ya kalau mau nyari mungkin bisa ke nomor WA 0813 Oke. 2889 5517. Oke, nanti kalau misalnya mau nanyain produk-produknya Mas Ridwan ke nomor itu aja ya. Iya. Oke, baik. Kalau Mbak Yaya nih? Produk-produk kami bisa dilihat di Instagram di @samira_kekri. Samira, tulisan Samiranya nih. SAMEERA Oke. Kekri Heeh. Cakeri. Iya, betul. Kemudian bisa juga di offline store kami di Google Maps bisa diketik Samira's Cake and Snack. Oke, baik. Mbak Yanti, ini bisa Oke. mencari-cari tahu tentang produknya Mbak Yanti di mana nih? Oh bisa langsung di IG saya di aise.allshopjogja. Aise. aise.allshopjogja. Oke, baik. Silakan dicari Kanca Muda, mau diborong semuanya juga boleh ya. Nah, terakhir nih Mbak Fitri. Kalau misalnya Kanca Muda di rumah pengen seperti pejuang-pejuang usaha di sini dari Mas Ridwan, Mbak Yaya, Mbak Yanti ingin berkonsultasi dengan Plot, gimana caranya? Mudah banget. Yang pertama bisa langsung datang aja ke kantor Dinas Koperasi UKM DIY. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Oke. Senin sampai dengan Jumat
Kalau Sabtu kami ada di Teras Marliboro 1. Oke. Ya, terus kemudian bisa langsung aja sih buka di sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nanti di situ ada di scroll aja gitu ya di dashboardnya ada nama-nama konsultan dan foto-foto kami. Oke, baik. Jangan lupa cari fotonya Mbak Fitri ya. Tinggal klik aja nanti ada nomor kontaknya. Oke, baik. Caranya sangat mudah sekali, jadi langsung saja ya Kanca Muda dikontak aja biar nanti dimentorin sama orang-orang keren dari Plut ini biar sukses usahanya. Baik, terima kasih untuk Mas Ridwan, Mbak Yaya, Mbak Fitri, Mbak Yanti juga terima untuk kasih Kak sharing Brita. kesempatan kali ini. Dan pastinya ya Kanca Muda jangan lupa untuk saksikan terus si Dilan episode selanjutnya. Mau tahu kita bakal kemana sama siapa aja, tungguin terus. Dan pastinya untuk si Dilan ini sendiri diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kalau gitu Prita pamit, love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. The real sound of Jogja. Geronimo FM.